Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Teman-temanku sekalian yang saya hormati, kali ini kita kembali lagi dalam acara kajian singkat menarik. Kebetulan di depan saya ada kitab namanya Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu, hikmah syariat dan filsafatnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah tidak diperbolehkannya seorang wanita menikahi lebih dari satu. Nah, di sini hikmatu adamil ibahati lil mar'ati anta tazawwaja bi ghairi wahid. Jadi hikmah tidak diperbolehkannya seorang perempuan menikah lebih dari satu. Bagaimana repotnya? Makanya di sini kalau kita lihat itu, kalau misalnya istri kok suaminya sampai 2, 3, 4, ini nanti nasib janda-janda itu gimana gitu. Nah, di sini makanya judulnya itu mungkin yang lebih tepat peduli terhadap janda gitu. Ini peduli terhadap janda. Kita baca aja ya langsung ya. I'lam anna syari'a hadhara 'alal mar'ati al-jam'a baina ba'laini fa aktsara. Ketahuilah bahwa syariat ini melarang terhadap perempuan untuk mengumpulkan 2 suami atau lebih. Karena apa? Karena apa? Ada pertimbangan-pertimbangan. Li'iddati wujuhin wa i'tibaratin. Karena ada pertimbangan-pertimbangan kenapa diharamkan. Nah, kulluha hikamun wa asrarun azimatun. Semuanya itu nanti ada hikmah-hikmahnya. Ada rahasia-rahasia agung di dalamnya. Kenapa perempuan tidak boleh menikahi lebih dari satu? Nah, di sini saya bacakan lagi selanjutnya. Wa ilaika al-bayan. Ambillah keterangan ini, ya. Ambillah keterangan. Di antaranya minha annaha law fa'alat dzalika. Misalnya begini. Kalau seandainya seorang perempuan menikahi lebih dari satu, itu nanti ikhtalatot al-ansab. Jadi nasab keturunannya itu jadi campur baur. Nah, kan repot. Ini anak siapa, anak siapa? Istrinya 1, suaminya 4, suaminya 2, suaminya 3. Nah, ini kan repot. Nanti ikhtalatot al-ansab. Fala yu'lamu liman al-walad. Maka tidak bisa diketahui ini anak siapa. Nah, seperti itulah kira-kira. Wa fi hadza min ad-darari ma la yakhfa. Nah, dan di dalam masalah seperti ini nanti ada bahaya-bahaya yang sudah tidak bisa samar lagi, yang sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Pasti ada bahaya ini. Wa aqallu ma fihi dhayaul huquq fil mawarif, ya. Minimal bahayanya itu antara lain adalah tersia-sianya hak perwarisan. Nanti harta suami pertama itu jatuh kepada anak dari suami kedua. Ini kan repot sekali. Nah, terus kemudian wahada yunafi masyru'iyatat nikah. Ya, dan ini nanti kalau terjadi seperti ini, disyariatkan nikahnya itu ada semacam kepincangan. Kan tujuan dari nikah itu kan diantaranya kan mawarif, bisa mewariskan dan lain sebagainya. Terus lagian kasihan kan, laki-laki sedikit, perempuan banyak. Nah, terus kalau seandainya 1 perempuan 3, 4, wah nanti janda, repot nih janda. Wah, ini makanya saya ngaji seperti ini salah satu dari kepedulian terhadap janda, gitu kira-kira lah. Nah, terus kemudian wa minha anna ghiratal dzukuri fi jinsil hayawan aktsaru min ghiratil inas. Di sini diantaranya kecemburuan laki-laki ya,
itu lebih banyak, lebih dominan daripada kecemburuannya perempuan. Artinya apa? Kecemburuannya itu sangat luar biasa, berbeda dengan perempuan. Wa hadza amrun musyahadun fih. Dan ini suatu perkara yang bisa dilihat, bisa disaksikan. Kalau laki-laki sama laki-laki bersaing itu repot. Nah, sekarang faida syaraka adzakaru ghairahu bi zawaji imraatihi, apabila seorang laki-laki dia berserikat dengan yang lain dalam menikahi satu perempuan, qomat suqul harbi, itu akan terjadi perang besar-besaran, wa uriqat ad-dima, ya, dan akan ditumpahkan darah. Kemudian wa fasada nizamul alam. Jadi alam semesta ini bisa hancur gara-gara perseteruan antara satu laki-laki dengan laki-laki lain. Nah, kan gitu. Wa innana nara wa nasma, dan kita itu pernah dan kita itu melihat, mendengar anna fulanan ahabba fulanatan, seseorang laki-laki mencintai seorang perempuan, wa ahabba akhurun, kemudian laki-laki lain juga mencintai dia. Misalnya Zainab, Fatimah, dia dicintai dua orang laki-laki. Nah, ketika terjadi semacam itu, fayah sulu bainahuma an-nufur, antara keduanya ini menjadi kontrak, menjadi permusuhan, menjadi kebencian. Nah, warubbama adat al-halatu ilal qatli, bahkan terkadang yang demikian itu nanti bisa menyebabkan saling bunuh, saling aniaya. Di sini wal wuqu'i tahta ta'ilatil iqab, bahkan nanti bisa terjadi penganiayaan, ya terjadi mutilasi lah, terjadi semacamnya lah. Wa hadzal amru hasala bil fa'li, dan ini kenyataan terjadi gitu loh, fi asrina hadza, di masa sekarang. Oleh karena itu alhamdulillah hikmah tidak diperbolehkannya seorang perempuan untuk menikahi, ya, tidak diperbolehkannya nikah lebih dari satu. Di antara hikmahnya gitu. Kalau cemburunya perempuan kan mending, ya paling tarik-tarik kepala gitu ya, jambak, terus kemudian nggak seberapa lah. Tapi kalau laki-laki, ya kalau laki-laki bersaing memperebutkan seorang wanita, wah itu repot itu, bisa saling bunuh. Nah, terus kemudian hikmahnya lagi, di antara hikmah kenapa ya, perempuan itu tidak boleh menikahi kecuali satu, tidak boleh menikahi lebih, karena laki-laki itu annar rajula yajibu alaihi nafaqatu zaujatihi, karena suami laki-laki itu wajib menafkahi istrinya, fayu'ani minal masyaq, dia harus menanggung resiko-resiko fisabilil infaq, ya, dalam menjalankan nafkah terhadap keluarganya, ala baitihi. Dan ini malah taqwa alaihi almar'atu, dan ini tidak bisa dilakukan oleh perempuan-perempuan. Ya, sok silahkan tambah zid ala dalik. Anallaha faddalahu alaiha bi katsirin minal mawatin. Ya, Allah mengutamakan, melebihkan laki-laki daripada perempuan di berbanyak tempat. Di antaranya adalah bitauliyati amril mulki, urusan kenegaraan, wa manasibil qada, urusan kehakiman, pemutusan suatu masalah, fi kafatil hukuk, ya, di semua hak-hak. Kemudian laki-laki juga harus mubasyaratil hurub, ya, harus kontak senjata, harus perang. Kemudian wastifmaril ardi, harus mengolah bumi, sawah, supaya berbuah, supaya bisa panen itu harus tenaga besar. Nah, kemudian wadi bin nasibi fil miras, kemudian tikalan dalam hal waris, laki-laki punya 2 tikal. Maka oleh karena itu kenapa Allah memperbolehkan laki-laki, ya, istrinya lebih 2, 3, 4, karena beratnya resiko yang semacam ini, dan ini tidak ada di perempuan. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala makanahu min ta'addudit jauza. Dari sinilah kenapa Allah membolehkan laki-laki lebih dari satu, dan Allah tidak memperbolehkan perempuan lebih dari satu. Nah, di sini idharon li fadlir rajuli, ya.
Kenapa boleh? Karena sebagai keutamaan, ya, keutamaan seorang laki-laki ini melebihi daripada perempuan. Wa mukafaatan lahu alal qiyam, dan sebagai balasan kepada seorang laki-laki, ya, karena dia telah melakukan hal-hal bimalam yakun fi taqatil mar'ah, hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh seorang perempuan. Maka oleh karena itu, jadi kesimpulan dari penjelasan ini adalah perempuan tidak boleh menikah lebih dari satu. Karena tadi bisa jadi kalau suaminya dua, bertengkar, hancur semuanya nanti. Nah, terus kemudian kalau laki-laki boleh menikahi 1, 2, 3, 4, ini karena laki-laki ini memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh seorang perempuan. Nah, ini kajian singkat ini mudah-mudahan berfaedah. Apa yang telah Allah syariatkan pasti ada hikmahnya. Apa yang Allah tetapkan pasti ada hikmahnya. Ya, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memberi barokah. Saya tutup kajian ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.